Selamat pagi anak-anak yang hebat. Kali ini kita masuk pada tema 3, subtema 1, penemu yang mengubah dunia pada pembelajaran ketiga. Ayo kita belajar hari ini dengan penuh semangat. Anak-anakku tercinta, kita sekarang masuk muatan bahasa Indonesia. Adapun muatan bahasa Indonesia yaitu tentang teks eksplanasi ilmiah. Sebelumnya, marilah kita lihat apa itu pengertian daripada teks eksplanasi. Baiklah anak-anakku tercinta. Tadi Ibu mengatakan yaitu pembelajaran kita sekarang tentang teks eksplanasi. Menurut para ahli bahwa teks eksplanasi itu berbeda-beda. Sekarang marilah kita lihat pengertian teks eksplanasi menurut Restuti. Teks eksplanasi menurut Restuti adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial. Sekarang marilah kita lihat pengertian daripada teks eksplanasi, yaitu secara umum adalah sebuah jenis teks yang di dalamnya berisikan penjelasan secara detail atau lengkap tentang sesuatu tema atau topik yang berkaitan dengan fenomena alam, sosialitas, dan lainnya, dan yaitu tentang penemuan listrik yang dapat langsung atau terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat pembelajaran 1 yaitu tentang penemuan listrik. Sekarang kita lihat yaitu ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Fakta. Fakta yaitu ditulis berdasarkan kenyataan atau benar-benar terjadi. Itulah dia menurut fakta. Yang kedua, ilmiah. Ilmiah yaitu proses yang dijelaskan berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Itulah dia yang disebut ilmiah. Yang ketiga yaitu informatif. Informatif ialah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Itulah dia yang disebut dengan informatif. Kita lihat sekarang contoh daripada teks eksplanasi. Apa sajakah contoh teks eksplanasi? Yang pertama yaitu ilmiah. Di dalam ilmiah kita lihat contohnya terjadinya gerhana, gunung meletus, itulah yang terjadi secara ilmiah. Terbentuknya pelangi, penemuan telepon, penemuan listrik. Misalnya di dalam gunung meletus itu diceritakan tentang terjadinya apa penyebab terjadinya gunung meletus. Terbentuknya pelangi, penemuan telepon, penemuan listrik. Itulah tadi yang dikatakan secara ilmiah. Yang kedua yaitu secara sosial atau contoh di dalam sosial. Kita lihat contohnya yaitu 1, demonstrasi. Demonstrasi itu misalnya ada pembentukan demon, itulah dia. Kebaikan budi pekerti, itu termasuk sosial. Yang ketiga korupsi, bagaimana itu tentang korupsi. Yang berikut itu gotong royong, diceritakan di situ. Bagaimana gotong royong yang benar, itulah yang disebut dengan
contoh sosial. Nah, itulah anak-anakku tercinta tadi. Kita lihat daripada contoh eksplanasi ada dua, ilmiah dan sosial. Ada secara ilmiah, ada secara sosial. Nah, sekarang kita lihat yaitu bagian-bagian teks eksplanasi. Nah, bagian-bagian daripada teks eksplanasi ada 3. 1 yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum yaitu berisi informasi singkat. Berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang dibahas. Nah, itulah dia pernyataan umum seperti yang kita lihat pada wacana kita, wacana teks penemuan listrik. Nah, pada pernyataan pertamanya, pernyataan umumnya, siapakah penemu listrik itu, apa manfaatnya, itulah dia yang pertama. Yang kedua, deretan penjelas. Nah, di dalam deretan penjelas merupakan uraian atau penjelasan dari topik permasalahan yang dibahas pada pernyataan umum tadi, ya. Jadi di situ berisi penjelasan-penjelasan lah. Tadi kita lihat yaitu penemu listrik siapa, apa manfaatnya. Nah, itulah apa manfaat daripada listrik itu diterangkan. Yang ketiga, kesimpulan. Nah, di dalam kesimpulan yaitu berisi tentang pendapat atau pernyataan akhir daripada penulis tentang topik dan penjelasan teks. Biasanya itu di dalam kesimpulan itu berisi tentang pendapatnya, bagaimana seperti kita lihat tadi listrik itu, apa kegunaannya, apa manfaatnya di dalam kehidupan sehari. Tugas Bahasa Indonesia. Kita masuk muatan IPA tentang cara membuat rangkaian seri sederhana. Ayo kita perhatikan video berikut ini. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat rangkaian seri sederhana. Adapun alat dan bahan-bahan yang diperlukan ialah yang pertama, baterai sebanyak 3 buah, lampu, Bapak menggunakan 3 buah lampu senter lengkap dengan pitingnya. Yang ketiga, saklar, ini saklar. Yang keempat, isolasi. Yang kelima, gunting. Yang keenam, kabel atau wayar, ya. Di sini kabelnya sudah Bapak potong-potong, ya, sebanyak 5 buah. Lalu kardus untuk sebagai wadah tempat rangkaian dibentuk. Dan yang terakhir, kertas untuk melipat baterai. Nah, kita mulai cara merangkai rangkaian seri sederhana. Nah, anak-anak, langkah yang pertama, baterai kita gulung pada kertas. Baterai kita susun, lalu kita gulung pada kertas. Setelah baterai kita gulung, lalu ujung baterai kita ikat dengan karet. Seperti ini, kedua ujungnya kita ikat dengan karet agar ketiga baterai rapat
sehingga lampu nanti dapat menyala. Nah, seperti ini. Kedua ujung baterai sudah terikat dengan karet, sehingga kutub positif dan kutub negatif baterai dapat kita lihat secara langsung seperti ini. Nah, langkah yang kedua, ambil satu kabel, lalu kita sambungkan pada lampu, ya, seperti ini. Kita sambungkan, ya. Setelah sudah terpasang seperti ini, maka yang kedua kita pasang pada ujung kabel yang satu atau yang lain, ya. Kita pasangkan pada lampu yang kedua atau kita sambungkan, ya. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil kabel yang berikutnya, lalu kita sambungkan pada salah satu kutub lampu yang pertama, ya. Kita masukkan. Setelah sudah terpasang seperti ini, maka kita ambil lampu yang ketiga, lalu kita pasangkan pada ujung kabel ini. Kita sambungkan seperti ini. Nah, yang terakhir kita ambil salah satu kabel, lalu kita sambungkan pada lampu yang ketiga. Nah, lalu kita ambil kabel yang berikutnya, kita sambungkan pada kutub lampu yang kedua. Nah, yang berikutnya ujung kabel kita sambungkan pada saklar. Saklar memiliki dua kutub, ya. Jadi boleh dimasukkan ke salah satu lubang kutub yang ada pada saklar. Seperti ini. Lalu langkah yang berikutnya, kita ambil kabel yang terakhir, lalu kita pasangkan pada salah satu atau lubang saklar yang ada di sini, ya. Nah, seperti ini, ya. Lalu yang terakhir, kita ambil baterai, lalu kita hubungkan kedua ujung kabel yang ada di sini untuk kutub positif dan kutub negatifnya, ya. Nah, anak-anak, agar kedudukan dan posisi kabel dan lampu dapat teratur, maka kita isolasi kabel-kabel yang ada di sini hingga hasilnya seperti ini. Nah, setelah ini mari kita coba nyalakan saklar agar ketiga lampu dapat menyala. Ayo anak-anak, kita perhatikan. Nah, dari sini kita dapat melihat ketiga lampu dapat menyala. Namun ada lampu yang kelihatannya redup. Itulah salah satu kelemahan dari rangkaian seri. Terima kasih. Salam sehat.
Sebagai tugas IPA, buatlah percobaan satu rangkaian seri sederhana. Lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Hasil karya anak-anak kami dikumpul dan dibawa ke sekolah. Selamat belajar anak-anak yang hebat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.